Pertama-tama saya tadi udah mengucapkan selamat datang di acara yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Elni Wijaya. Saya Head of Circle Java. Area yang saya pegang meliputi dari Jawa sampai ke Bali dan Nusa Tenggara, yang paling jauh sampai ke timur. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengajak kilas balik perjalanan Indosat sewaktu ekspansi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, di Juli tahun lalu kita sudah melakukan ekspansi secara baik, melakukan ekspansi network maupun outlet expansion. Dan hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk kami update bagaimana perjalanan pasca ekspansi tersebut, kita saat ini berada di mana. Nah, kampanye yang waktu itu digaung-gaungkan oleh Indosat adalah Indosat membawa kampanye selalu nyambung dengan sinyal IM3, dan TRI adalah jelajah TRI. Terus kemudian setelah kampanye tersebut kita juga mengajak masyarakat sekitar dan kepala desa untuk pemberdayaan, mengedukasi produk-produk melalui desa digital. Waktu itu ada di, sebentar saya lupa ya, di desa Pagutan, Lombok Tengah. Jadi Indosat dalam hal ini sangat berkomitmen untuk mencerdaskan bangsa, masyarakat melalui perekonomian digital. Dan perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami terus melakukan ekspansi, perluasan site network, perluasan outlet, memberdayakan perekonomian lokal. Artinya apa? Mengajak masyarakat setempat turut berbisnis, bertumbuh bersama-sama, seperti itu Bapak Ibu. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Jula. Jadi tadi secara sekilas, tadi kan saya sudah ceritakan bahwa saya sebagai representatif manajemen dari Indosat melakukan perjalanan roadshow. Saya ke ND, ke Atambua, ke Alor, ke kota-kota terpencil, di mana masyarakatnya itu adalah mayoritas petani. Memang internet, jangkauan internet itu masih belum ada, beberapa area bahkan belum ada listrik. Nah itu salah satu tantangan ya, bukan hanya untuk Indosat tapi juga operator lain, di mana kita tahu jaringan BTS itu membutuhkan PLN, listrik. Nggak ada PLN ya BTS-nya nggak bisa hidup. Nah itu tantangan yang bagaimana kita harus membangun BTS, nggak ada PLN tapi BTS-nya harus hidup, seperti itu. Dan nantinya juga perekonomian mau nggak mau akan menuju ke perekonomian digital, di mana toko-toko seperti General Trade itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau masyarakat setempat sudah membeli kartu kita, mereka mau top up. Bagaimana mau top up-nya? Selain dia bisa melakukan top up secara mandiri, ada aplikasi, misalnya kalau IM3 itu adalah My IM3, ya bisa melakukan sendiri atau dibantu oleh bisnis partner kita, dalam hal ini adalah retailer. Dan kami terus berkomitmen, Bapak Ibu mohon dibantu juga, ditekankan kita tidak akan berhenti journey di sini. Nah harapannya adalah dengan bergandengan tangan dengan Bapak Ibu sebagai rekan media sosial kami, media tercinta kami, untuk dapat mengkampanyekan betapa serius dan komitmennya Indosat untuk memperluas jaringan network dan turut mencerdaskan bangsa. Itu aja sambutan dari saya. Terima kasih dan semangat pagi, sehat selalu. Oke, itu tadi penjelasan dan perkenalan dari Ibu Elni. Jadi udah berkeliling nih, bisa dilihat dari foto, wah jalan-jalan NTT, kemudian ke Labuan Bajo tuh ya Bu kayaknya ya. Makan-makan seafood dan bertemu dengan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur ya Bu. Perjalanannya dari Nusa Tenggara Timur, Sumbawa juga, kemudian sekarang berhenti di Lombok dan bertemu teman-teman media dan akan berlanjut lagi sampai ke Bali. Nah, oke, gimana sih tadi kan sudah diceritakan perjalanan Ibu dan juga ekspansi ini, tapi gimana sih data yang bisa kita lihat, apa aja sih yang sudah Indosat lakukan? Nah, penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Julandi. Silakan Bapak Jula untuk memberikan pemaparannya. Pagi semua rekan-rekan. Baik.
Saya ini yang kedua kali ketemu rekan-rekan dan sahabat media. Jadi kami ingin sharing dari Juli tahun lalu sampai sekarang ini apa sih improvement atau perkembangan yang terjadi. Karena kami melihat bahwa masyarakat Indonesia sangat luas, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Jadi seperti kita ketahui bahwa ekspansi di Nusa Tenggara itu adalah bahwa Indosat itu memberikan komitmen untuk marvelous experience. Marvelous experience itu apa sih? Bukan hanya network yang kita taruh, tapi juga toko-toko tempat penjualan, tempat layanan bila ada komplain atau pertanyaan, serta juga memberdayakan komunitas yang ada di daerah-daerah Nusa Tenggara. Bisa lanjut slide-nya. Bila kita bandingkan year on year quarter 1 tahun lalu dan sekarang, traffic growth penggunaan dari masyarakat di Nusa Tenggara, Bali dan Nusa, itu meningkat hingga 34%. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Q1 deh, setahun yang lalu. Kemudian pelanggan kita juga meningkat 16,8%, hampir 17%. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa kita mendirikan BTS atau site lebih dari 36%. Sekitar 36%. Bisa dilanjut lagi? Untuk angkanya ini untuk khusus tadi Bali dan Nusa Tenggara. Khusus Nusa Tenggara, network coverage population. Jadi site-site kita mengcover berapa populasi sih? Itu 84% dari populasi Nusa Tenggara sudah di-cover oleh jaringan kami. Oke. Kemudian traffic datanya lebih tinggi lagi bahwa dia meningkat 82% dengan lebih dari 1.400 BTS atau site. Lalu seperti yang saya bilang, begitu ada site atau coverage harus ada toko-toko yang bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan atau menyalurkan produk-produk, dan itu lebih dari 4.700. Dan sekarang pun itu ada lebih dari 300 kecamatan yang kita serve atau layani. Lanjut Mbak. Sekarang kita masuk spesifik ke Nusa Tenggara Barat. Jadi tadi Bali, Nusa Tenggara, Nusa Tenggaranya, ini Nusa Tenggara Barat sendiri. Kalau kita bandingkan, network coverage population itu 89%. Sedangkan untuk Nusa Tenggara Timur itu 86%. Kalau di sini 89. Ya, dimana untuk Kupang sendiri, network coverage population kita itu 100% even. Ya, jadi memang keseriusan kami itu dibuktikan dengan hal ini. Traffic data yang digunakan itu meningkat 46%. Kebanyakan penggunanya ada di TikTok, Instagram, kemudian YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Bapak-bapak coba tebak di Nusa Tenggara Timur kira-kira berapa persen meningkatnya? Yang benar saya kasih hadiah. 100%, 65, dua lagi. 30. Berapa? 65. Bapak? Oke, 90. Oh, 95. Oke. 70. Udah dong, jangan banyak ntar ketahuan. Mau tahu nih atau enggak beneran? Baik, peningkatannya itu 150%. Tepuk tangan dong untuk Nusa Tenggara Timur. Dan kami yakin hal ini tuh selalu dukung oleh sahabat-sahabat media, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk sahabat-sahabat media sini yang menginformasikan kami. Lalu, kenapa? Iya betul, makanya perlu teman-teman semua. Kenapa? NTB itu meningkatnya 46% Pak untuk traffic data. Masih kecil ya, karena memang kita di Nusa Tenggara Timur memang masih termasuk baru sehingga peningkatan cukup tinggi. Oke, untuk BTS atau site di Nusa Tenggara Barat itu 800, sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sekitar 640 BTS. Jadi total ada 1.400. Ya, lanjut ya, yuk. Ya, baik. Dari semua ini seperti yang saya katakan, marvelous experience itu tidak hanya coverage atau jangkauan, tapi juga outlet yang ada. Nah, apa yang kita lakukan dengan komunitas? Komunitas yang kita lakukan, kita punya acara CHEX waktu itu di Nusa Tenggara ini. Kemudian kita juga ada desa digital AM3 di Pagutan. Kemudian kami sempat mengaktifasi desa Matubesi di Kupang, Atambua, di mana kami mengaktifasi sekitar 120 nomor AM3, dan kami di situ memberikan pada saat itu tempat alat kebersihan dengan logo kami, dan mereka sangat senang.
Karena apa? Mereka merasa sangat dihargai, bahwa mereka itu diperhatikan oleh Indosat. Itu yang akan kami kembangkan terus dengan Ibu Elni di daerah Nusa Tenggara ini. Oke. Lalu yang paling penting juga, kita ada festival literasi digital. Lanjut. Yang penting itu adalah, ini yang paling penting. Jadi apa sih hubungannya dengan Indosat dengan terserapnya 300 tenaga kerja di Nusa Tenggara? Jadi gini rekan-rekan, pada dasarnya Indosat membangun suatu jaringan yang cukup kuat di Nusa Tenggara. Namun kita percaya kita harus dibantu oleh teman-teman atau pengusaha-pengusaha yang ada di lokal. Sehingga distributor kami di sana bukan satu distributor yang datang misalnya dari Jakarta, dari Bali, kemudian disuruh menyebarkan distribusi kami. Tapi yang uniknya adalah baik IM3 maupun 3ID, kami punya distributor kecil yang memegang 10-15 site dan mereka menjual barang kami di situ. Jadi sekarang yang menjual barang kita di sini adalah Nusa Tenggara, terutama Nusa Tenggara Timur, adalah semua orang Nusa Tenggara Timur sebenarnya. Dan pada saat mereka menjual, mereka tuh membutuhkan tenaga kerja yang kita sebut tadi trikios dan mini gerai. Dan tenaga kerja itu diserap lebih dari 300. Jadi kalau bisa dibilang sekarang ini masih sekitar 150 sampai 160 trikios dan mini gerai distributor ya. Tapi kalau outletnya, jadi kalau distributor ini kan ngasih barang ke toko-toko outlet ya. Outletnya tuh lebih dari berapa ya kita nih? Outletnya tuh lebih dari 4.000 sampai 5.000. Dengan distributor tersebut. Jadi di sini uniknya adalah kami itu berkembang dan tidak bisa berkembang kalau tidak didukung oleh teman-teman atau warga-warga lokal di Nusa Tenggara. Dan saya rasa ini adalah bisnis model baru, di mana dengan meng-empower Indonesia, orang-orang Indonesia dari tujuan Indosat, kami ikut berkembang bersama. Jadi bukan hanya profit yang kami pikirkan, tetapi adalah kebersamaan dengan warga di daerah tersebut. Ada lagi? Ini apa nih? Jadi kira-kira seperti itu. Ayo, ada yang tambah di sini? Ya, jadi di sini juga sudah kita hadirkan Pak. Tadi kan Bapak cerita terkait kegiatan-kegiatan CSR kita. Kemudian di sini sudah ada Bapak Ahmad Jupri selaku UMKM dari Desa Pagutan yang tadi Bapak sebutkan. Bapak boleh berdiri kah Pak? Bapak Ahmad Jupri coba menyapa dulu dong. Yang tadi yang ngambil kopi. Iya tadi. Nah, Bapak Ahmad Jupri ini selaku Ketua UMKM di Desa Pagutan yang sebelumnya sempat kita adakan kegiatan Desa Digital IM3 dan pelatihan di sana. Kemudian ada Mas Aymar di sini, boleh berdiri selaku salah satu owner Trikios di Kediri Lombok Barat ya Mas ya. Kediri Lombok Barat ya, bukan Jawa Timur, beda. Ya, ini semua kita hadirkan salah satu misalnya bukti dan juga dukungan dari rekan-rekan bapak-bapak ini semua untuk kita berkembang bersama. Ada lagi ya, kira-kira seperti itu informasinya. Jadi ini bukan berarti akhir. Menurut saya ini adalah baru part pertama. Part kedua, ketiga tentu ada lagi dan kita terus mau berkembang. Seperti Ibu Elni tadi bilang, ada beberapa yang tidak ada PLN. Kita juga harus buat coverage itu. Akan ada solusi yang akan kita buat di situ. Jadi sekali lagi rekan-rekan semua, kita tidak akan maju dengan rekan-rekan juga. Jadi terima kasih banyak atas bantuannya. Selamat malam.